Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak meliputi kasus penyebab dampak serta alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas ASN. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Ade Eva Ramadan, yang kedua Katarina Violita Andriani, dan yang ketiga Faiha Samara Salma. Selanjutnya ada Keroni, dan yang terakhir ada Muhammad Khairon Mansuri. Pelayanan kunjungan merupakan salah satu layanan penting yang diberikan oleh rutan dan lapas kepada masyarakat. Sebagai bagian dari pelayanan publik, pelaksanaannya harus mencerminkan nilai-nilai berakhlak agar dapat berjalan secara profesional, efektif, dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Nilai berakhlak ini diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan antrian panjang dan keluhan dari pengunjung. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi penyebab permasalahan serta penyusunan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan melalui penerapan nilai-nilai berakhlak. Hal yang ingin saya paparkan di sini adalah identifikasi kasus yang terjadi pada antrean panjang pengunjung akibat proses pendaftaran dan pemeriksaan yang berjalan lambat. Akibatnya, waktu tunggu pengunjung menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Muncul keluhan dan ketidakpuasan dari keluarga, warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kemudian terjadi penumpukan pengunjung di area pelayanan dan ruang tunggu. Petugas mengalami peningkatan beban kerja akibat banyaknya pertanyaan dan komplain yang harus ditangani. Selanjutnya, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan rutan atau lapas. Kemudian, citra organisasi dapat terdampak apabila keluhan masyarakat terus berulang. Nilai berakhlak yang belum diterapkan adalah 1. Berorientasi pelayanan. Pelayanan belum cepat dan responsif. Yang kedua, harmonis. Komunikasi kepada pengunjung belum maksimal. Yang ketiga, kompeten. Pemanfaatan sistem pelayanan belum optimal. Yang keempat, adaptif, yaitu belum memaksimalkan penggunaan teknologi pelayanan. Yang kelima, kolaboratif. Koordinasi antar petugas belum berjalan efektif. Berdasarkan analisis menggunakan metode Fishbone, diketahui bahwa masalah utama adalah pelayanan kunjungan yang belum optimal. Dari faktor SDM, masih terdapat petugas yang belum memahami pelayanan prima secara menyeluruh, kemampuan komunikasi yang beragam, serta kurang teliti dalam verifikasi data. Dari faktor metode kerja, pemahaman SOP belum seragam, pembagian tugas belum optimal, dan alur pelayanan masih kurang efisien. Dari faktor lingkungan kerja, tingginya jumlah pengunjung pada hari tertentu serta keterbatasan ruang tunggu mempengaruhi kenyamanan pelayanan. Dari faktor sarana dan prasarana, peralatan pendukung dan sistem antrian belum optimal. Sedangkan dari faktor manajemen, monitoring dan evaluasi pelayanan belum dilakukan secara rutin dan berkala. Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan perbaikan pada aspek SDM, metode kerja, sarana prasarana, dan manajemen agar pelayanan kunjungan dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan berkualitas. Permasalahan pelayanan kunjungan yang belum optimal menimbulkan berbagai dampak. Bagi pengunjung, kondisi ini menyebabkan waktu tunggu yang lebih lama dan ketidakpuasan terhadap pelayanan. Bagi rutan atau lapas, meningkatnya keluhan masyarakat dapat mempengaruhi citra organisasi. Sementara itu, bagi petugas, tingginya jumlah pengunjung dan komplain yang harus ditangani dapat meningkatkan beban kerja serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelayanan. Berdasarkan hasil analisis Fishbone, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan. Dari faktor SDM perlu dilakukan penguatan nilai berakhlak dan pelatihan pelayanan prima bagi para petugas. Dari faktor metode kerja perlu dilakukan sosialisasi SOP serta peningkatan koordinasi antar petugas. Dari faktor sarana dan prasarana diperlukan optimalisasi sistem antrean dan penyediaan informasi pelayanan yang lebih jelas. Selain itu, manajemen perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan kunjungan yang lebih baik, setiap petugas perlu menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang ramah dan responsif, bekerja sesuai SOP, meningkatkan kompetensi diri, menjaga komunikasi yang baik dengan pengunjung, memanfaatkan teknologi pelayanan, serta memperkuat kerjasama antara petugas.
Dengan menerapkan nilai berakhlak secara konsisten, kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat dapat terus meningkat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan pada jangka pendek, dilakukan briefing petugas sebelum pelayanan dan pemasangan informasi prosedur yang lebih jelas. Pada jangka menengah, dilakukan pelatihan pelayanan prima, serta evaluasi pelayanan secara rutin setiap bulan. Sedangkan pada jangka panjang, dikembangkan sistem pelayanan berbasis digital dan diperkuat budaya kerja berakhlak guna mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, profesional, dan berkualitas. Permasalahan pelayanan kunjungan dapat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, metode kerja, sarana prasarana, lingkungan, dan manajemen. Oleh karena itu, nilai-nilai ASN berakhlak harus diterapkan secara konsisten dalam setiap pelayanan. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kualitas pelayanan akan semakin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap rutan maupun lapas akan terus meningkat.